Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidah, NIM 1810 1233 224. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulan Sahdini dengan NIM 1810 1233 211. Perkenalkan, nama saya M. Sultan Adil Arif, NIM 1810 1233 115. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hamidah dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Dimatas Jadiska dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saripah dengan NIM 1810 123 32 1007. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saratunisa, NIM 1810123220041. Jadi di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Nah, jadi istilah kepribadian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris personality, sedangkan istilah personality tersebut secara etimologis dari bahasa Latin person, yaitu kedok, dan personar, yaitu menembus. Persona biasanya dipakai oleh pemain sandiwara pada zaman kuno untuk memerankan suatu bentuk tingkah laku dan karakter pribadi tertentu. Lalu, sedangkan yang dimaksud personar adalah bahwa pemain sandiwara itu dengan melalui kedoknya berusaha menembus keluar untuk mengekspresikan suatu bentuk gambaran manusia tertentu. Nah, jadi misalnya seseorang pemurung, pendiam, pemarah, dan sebagainya. Jadi persona itu bukan pribadi pemain itu sendiri, tetapi gambaran pribadi dan tipe manusia tertentu dengan melalui kedok yang dipakainya. Jadi di sini ada Gordon W. Allport mengemukakan bahwa kepribadian adalah organisasi dinamis dalam diri individu sebagai sistem psikofisis yang menentukan caranya yang khas dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Kepribadian dapat juga diartikan sebagai kualitas perilaku individu yang tampak dalam melakukan penyesuaian dirinya terhadap lingkungan secara unik. Keunikan penyesuaian tersebut sangat berkaitan dengan aspek-aspek kepribadian itu sendiri dalam Trian 2013. Jadi, masa usia sekolah menengah bertetapan dengan masa remaja. Masa remaja merupakan masa yang banyak menarik perhatian karena sifat-sifat khasnya dan perannya menentukan dalam kehidupan individu dalam masyarakat. Seiring dengan bertambah usia, maka semakin berkembang pula kepribadian seseorang. Begitu juga pada remaja. Perkembangan kepribadian remaja dipengaruhi oleh faktor genetika, pembawaan, sosialisasi, dan lingkungan. Jadi di sini ada 3 cara sosialisasi dan lingkungan mempengaruhi kepribadian, yaitu asosiasi, pengkondisi. Saya ingin menjelaskan tentang bentuk optimalisasi perkembangan kepribadian siswa. Nah, yang pertama ada mampu menilai diri sendiri secara realistik, dan individu yang berkepribadiannya sehat mampu menilai dirinya sebagaimana apa adanya, baik kelebihan maupun kelemahan yang menyangkut fisiknya. Contohnya seperti postur tubuhnya, wajahnya, keutuhan dan kesehatan dan kemampuan yang dimilikinya. Dan yang kedua, ada mampu menilai situasi secara realistik. Individu dapat memahami situasi atau kondisi kehidupan yang dihadapinya secara realistik dan mampu menerima secara wajar, seperti dia tidak mengharapkan jadi kehidupan yang sempurna
kondisi kehidupan yang sempurna itu. Dan yang ketiga ada mampu menilai prestasi yang diperoleh secara realistik. Individu dapat menilai prestasinya atau keberhasilan yang diperolehnya secara realistik dan secara rasional. Dia tidak merasa sombong atau angkuh apabila memperoleh prestasi yang tinggi atau kesuksesan yang tinggi di dalam hidupnya. Apabila ia mengalami kegagalan, dia tidak akan merasa frustasi dan dia akan terus bersemangat, optimis dan dengan penuh harapan. Dan yang keempat ada menerima tanggung jawab individu. Yang sehat adalah individu yang bertanggung jawab, mempunyai keyakinan terhadap kemampuan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di kehidupan. Di sini saya akan melanjutkan tentang penjelasan bentuk optimalisasi perkembangan kepribadian siswa. Yang selanjutnya adalah dapat mengontrol emosi, berorientasi, kemudian berorientasi keluar, penerimaan sosial, memiliki filsafat hidup, dan yang terakhir, berbahagia individu yang sehat. Situasi kehidupannya diwarnai dengan adanya kebahagiaan. Indikator kepribadian terdiri dari yang pertama extroversion. Indikator kepribadiannya yaitu semangat, antusias, dominan ramah, hangat, asertif, memasyarakat, dan komunikatif. Yang kedua yaitu agreeableness. Indikator kepribadiannya yaitu kooperatif, mudah percaya, hangat, keterus-terangan, pasrah, rendah hati, kesabaran, dan suka menolong. Dan yang ketiga yaitu conscientiousness. Indikator kepribadiannya yaitu berhati-hati, tekun, teratur, bertanggung jawab, mematuhi ajaran agama, serius, gigih, waspada, menunda kepuasan, mengikuti peraturan dan norma, terencana, terorganisir, dan memprioritaskan tugas. Yang keempat yaitu neuroticism. Indikator kepribadiannya yaitu gugup. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab optimalisasi perkembangan siswa. Yang pertama ada faktor dari dalam. Nah, faktor dari dalam ada mencakup kecerdasan, bakat, minat, perhatian. Kecerdasan yaitu kemampuan untuk memahami dan menghadapi situasi dan kondisi sekitar dengan cepat atau bisa disebut pintar. Bakat yaitu potensi atau kemampuan terpendam yang sangat menonjol di dalam bidang tertentu. Misalnya seperti di bidang olahraga, seni, keilmuan, dan sebagainya. Minat yaitu keinginan, kemauan, kehendak, atau hasrat yang kuat. Perhatian yaitu dorongan untuk mencurahkan daya kemampuan pengamatan atau observasi dengan panca indera terhadap sesuatu. Selanjutnya ada keadaan mental atau psikis, yaitu keadaan senang, sedih, gembira, duka, gelisah, frustasi, emosi, dan sebagainya. Dan yang selanjutnya ada keadaan fisik, yaitu keadaan sehat atau sakit. Nah, yang kedua ada faktor dari luar individu yang belajar. Yang pertama ada bahan atau materi yang dipelajari, yaitu faktor mudah sulitnya bahan atau materi tersebut untuk dipelajari oleh seseorang. Selanjutnya ada situasi dan kondisi lingkungan fisik, yaitu apakah lingkungan fisik tempat melakukan kegiatan belajar atau pendidikan itu baik ataukah tidak. Misalnya seperti mencakup ruang belajar, fasilitas belajar, suhu atau iklim, suara, cahaya, dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya ada situasi dan kondisi lingkungan sosial, yaitu apakah lingkungan masyarakat tempat seorang melakukan kegiatan belajar atau pendidikan itu kondusif, mendukung keberhasilan belajar atau tidak. Misalnya seperti hubungan antar pendidik dengan peserta didik, hubungan antar sesama peserta didik, atau hubungan penerapan bimbingan. Nah, yang selanjutnya ada sistem pengajaran atau pendidikan, yaitu bagaimana kegiatan pendidikan atau belajar
berlangsung artinya strategi atau metode belajar mengajar yang digunakan tepat atau tidak, intensitas belajar mengajar tinggi atau rendah, dan sebagainya. Nah, di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang dampak perkembangan kepribadian remaja. Dampak perkembangan kepribadian remaja ada dua, yang pertama fisik, yang kedua psikologis. Dampak perkembangan kepribadian fisik ada 4. Yang pertama, kematian akibat penyakit tidak banyak terjadi selama masa remaja dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua, bunuh diri pada masa remaja semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena adanya depresi dari hubungan percintaan, masalah keluarga, dan masalah sekolah. Jadi maksudnya di sini adalah remaja yang sering mengalami masalah percintaan, yang mengalami masalah keluarga ataupun masalah di sekolah, yaitu dalam hal bullying, dapat dan membuat mereka itu depresi ataupun adanya cacat fisik yang tidak bisa disembuhkan, mungkin itu dari kecelakaan atau karena sejak lahir akan menimbulkan bahaya fisik sekaligus bahaya psikologis. Nah, jadi maksudnya di sini adalah jika seorang remaja itu mengalami cacat fisik dan mereka tidak percaya diri, itu akan berdampak pada perkembangan kepribadian remaja tersebut. Yang keempat, kecanggungan atau kekakuan bila perkembangan keterampilan dan perkembangan motorik tidak seperti perkembangan teman-teman, remaja tidak dapat turut serta dalam permainan dan olahraga yang berperan penting dalam kehidupan sosialnya. Jadi maksudnya di sini adalah jika seorang remaja yang terbiasa tidak bergerak ataupun tidak melakukan olahraga, maka ia tidak dapat berkembang ataupun akan berdampak pada perkembangan kepribadian siswa. Seperti halnya dia tidak bisa ikut serta dalam permainan ataupun olahraga di tempat di sekolah ataupun di lingkungan sekitarnya. Keluarga. Jadi maksudnya di sini adalah jika seorang remaja itu mendapatkan perilaku yang tidak nyaman di keluarganya, misalkan dari pihak keluarga mengomentari penampilan dirinya, lalu akan mendapatkan pertengkaran di dalam keluarga tersebut dan akan menyebabkan dampak pada perkembangan kepribadian remaja tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang terakhir ada strategi bimbingan dan konseling untuk masalah kepribadian berkembang siswa. Profesionalitas seorang guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik sangatlah penting. Semakin guru itu bisa menunjukkan kinerja yang baik, maka siswa dapat merasakan manfaat dari pelayanan guru tersebut. Guru bimbingan dan konseling merupakan salah satu tenaga pendidik yang dapat membantu masalah-masalah remaja di sekolah maupun juga pengembangan baik itu dari sisi pribadi, sosial, belajar maupun karya. Keberadaan bimbingan dan konseling di sekolah dijadikan tempat untuk membantu memandirikan siswa agar mereka mampu berkembang sesuai dengan tugas-tugas perkembangannya. Dalam membantu permasalahan siswa terkait dengan tugas-tugas perkembangan, dapat dibantu dengan pendekatan konseling analisis transaksional. Pada pendekatan ini, guru bimbingan dan konseling akan membantu siswa untuk menampilkan ego state yang tepat sehingga dapat memenuhi tugas-tugas perkembangannya.
Permasalahan-permasalahan yang dialami siswa akan dianalisis dengan strategi live position supaya siswa dapat menampilkan perilaku yang seharusnya. Jadi apa sih analisis transaksional itu, atau yang disingkat AT? Adalah salah satu pendekatan psikoterapi yang menekankan pada sebuah hubungan interaksional. Jadi transaksional ini maksudnya ialah hubungan komunikasi antara seseorang dengan orang lain. Dengan demikian, analisis transaksional adalah metode yang digunakan untuk mempelajari interaksi antara individu dengan pengaruh yang bersifat timbal balik yang merupakan gambaran kepribadian seseorang. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, ada pun kayak faktor-faktor penyebab apa sih optimalisasi perkembangan siswa itu, kayak yang dari dalamnya ada kecerdasan, bakat, minat, perhatian, dan luarnya pun ada bahan dari materi seorang pendidik, situasi kondisi lingkungan fisik, situasi dan kondisi lingkungan sosial, serta sistem pengajaran atau pendidikan yang ada di sekolahnya. Nah, makanya melalui konseling analisis transaksional ini berguna untuk membantu remaja untuk memperbaiki hubungan mereka, untuk memahami prinsip-prinsip komunikasi yang efektif dan menghargai orang lain dalam kehidupan. Pendekatan sosiodrama dengan pendekatan analisis transaksional dapat membantu mengatasi permasalahan remaja yang terkait dengan tugas perkembangannya. Jadi maksudnya pendekatan sosiodrama ini ialah drama atau kayak membuat role playing tentang sosial. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.